Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi sama Bunda di hari Rabu di tanggal 23 September 2020. Nah, pada hari ini teman-teman akan kembali belajar tematik, yaitu di tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, mari sayangi lingkungan kita, dan teman-teman masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran kelima. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, agar teman-teman dimudahkan dalam menuntut ilmu, yuk kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman, warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge, and please broaden my intelligence. Amin. Oke, sebelumnya Bunda akan bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan mengetahui dan memahami kalimat efektif dan tidak efektif, siswa mampu membuat contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang kedua, dengan memahami soal penaksiran hitung desimal dan hitung persen dalam sebuah cerita, siswa dapat menyelesaikan soal-soal tentang penaksiran hitung desimal dan juga hitung persen. Nah, dari tujuan tadi, maka materi yang akan teman-teman pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, belajar tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang kedua, penaksiran hitung desimal dan hitung persen dalam soal cerita. Nanti Bunda juga akan mengingatkan kembali nih, bagaimana membedakan cara pembulatan, hitung persen ke persepuluhan, dan membulatkan persen pada persen acuan. Oke, nah teman-teman, waktu itu teman-teman sudah pernah belajar tentang jenis-jenis kalimat. Nah, kalimat ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan penulisan dalam bahasa Indonesia yang berlaku dan juga pemilihan katanya tidak memiliki maksud yang berbelit-belit atau sulit dipahami. Nah, biasanya kalimat efektif ini lebih singkat tapi mudah dipahami oleh orang. Kalimat efektif itu termasuk ke dalam kalimat yang baik. Kenapa? Karena pembaca dapat memahami apa yang dipikirkan atau yang dirasakan penulis. Jadi tidak menimbulkan salah paham pada kalimat tersebut. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat efektif. Sebetulnya sangat banyak ciri-cirinya. Tapi Bunda di sini sebutkan yang kalimatnya mudah dipahami teman-teman. Nah, yang pertama, cirinya adalah biasanya kalimat efektif itu menggunakan atau pemilihan katanya tepat. Biasanya menggunakan kata-kata yang baku. Lalu yang kedua, penulisan kalimatnya itu jelas dan tidak terlalu panjang, tapi dapat dimengerti atau dapat dipahami, jadi tidak berbelit-belit. Lalu, yang ketiga cirinya adalah tidak menggunakan kata-kata yang mubazir atau tidak menggunakan pengulangan kata berkali-kali. Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat efektif. Sekarang kita bedakan yuk kalimat efektif dan tidak efektif. Tapi sebelumnya, Bunda ingatkan lagi, kalimat tidak efektif yaitu kebalikannya nih dari kalimat efektif. Nah, dia biasanya penulisannya itu kalimatnya sulit dipahami karena bahasanya itu yang digunakan ribet atau berbelit-belit. Nah, biasanya ini penggunaan katanya boros karena menggunakan kata secara berulang-ulang. Oke, sekarang perbedaannya nih kalimat efektif dan tidak efektif. Teman-teman bisa lihat di bagian kiri ada contoh kalimat tidak efektif dan di bagian kanan ada kalimat efektif. Lihat, Salman jatuh saat lari-larian. Ini tidak efektif. Nah, ini di sini dia menggunakan kata tidak baku yaitu jatuh. Beda dengan kalimat efektif, singkat tapi lebih jelas. Salman terjatuh saat berlari. Jadi langsung kalimatnya. Tidak berbelit-belit. Lalu yang kedua juga nih, Andi datang agak terlambat sehingga ia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Kita lihat kalimat efektifnya lebih jelas, singkat, tapi dapat dipahami. Nih, Andi terlambat sehingga ia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Lebih jelas kan teman-teman?
Oke, yang ketiga juga sama. Di sini kalimatnya menunjukkan bahwa Anin berangkat sekolah. Tapi ini kalimatnya lebih panjang. Lihat, Anin yang berangkat ke sekolah. Padahal kalimatnya bisa ditulis dengan singkat dengan menggunakan kalimat efektif, yaitu Anin berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah perbedaannya teman-teman. Jadi dapat dipahami mengenai perbedaan kalimat efektif dan tidak efektif ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan kembali belajar tentang penaksiran operasi hitung desimal dan hitung persen. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai soal cerita. Nah, sebelum masuk ke soal, Bunda ingatkan lagi nih. Di sini adalah penaksiran operasi hitung desimal dan hitung persen dalam persepuluhan. Nah, lihat kita di sini bisa menggunakan konsep yang angka kecil dan juga angka besar. Nah, kalau angka kecil, teman-teman ingat, jika angka paling kanan lebih kecil atau kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Yaitu angka 0, 1, 2, 3, dan 4 nilainya setara dengan 0. Tapi jika angka paling kanan sama atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, angkanya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. Nilainya setara dengan 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh pembulatan desimal. 2,5 dibulatkan menjadi 3. Kenapa? Karena angka 5 pada belakang koma ini masuk ke angka besar, nilainya 1. Jadinya nilainya adalah 2,53. Lalu yang 2,1 dibulatkan menjadi 2. Kenapa? Karena angka 1 masuk ke angka kecil, nilainya 0. Nah, ini yang di sebelah kanan ada contoh pembulatan persen ke persepuluhan. Nah, kalau persen ke persepuluhan, teman-teman bisa menggunakan konsep bilangan kecil dan bilangan besar karena hanya dilihat angka kanannya. Contohnya, 65% jika dibulatkan menjadi 70%. Kenapa? Karena angka 5 masuk ke dalam angka besar, jadi pembulatannya ke atas. Lalu ada di bawah lagi nih, 61% dibulatkan menjadi 60%. Kenapa? Karena 1 masuk ke angka kecil, maka dibulatkan ke bawah. Nah, sebelum masuk lagi ke soal cerita, Bunda mau mengingatkan lagi nih, membedakan penaksiran persen kepuluhan dan penaksiran persen acuan. Oke, di sini yang pertama Bunda akan jelaskan dulu penaksiran persen kepuluhan. Contoh pembulatan persen ke persepuluhan, teman-teman bisa menggunakan konsep yang tadi, yaitu angka kecil dan angka besar. Nah, di sini lihat. Ini ada contoh, bulatkan persen di bawah ini ke persepuluhan terdekat. Nah, di sini ada contoh nomor 1 adalah 46% jika dibulatkan menjadi 50%. Kenapa? Karena angka 6 merupakan angka besar. Lalu yang kedua ada 64% sama dengan dibulatkannya jadi 60%. Kenapa? Karena angka 4 merupakan angka kecil. Baik, teman-teman, sekarang kita bandingkan ke penaksiran dengan persen acuan. Nah, teman-teman, untuk ke persen acuan, teman-teman harus fokus ke garis bilangan. Nah, persen acuan ini ada 5, 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. 0% ini setara dengan 0 nilainya, lalu 25 setara dengan 1/4. 50% setara dengan 1/2, 75% setara dengan 3/4, dan 100% ini setara dengan 1. Jadi konsep yang digunakan untuk melakukan penaksiran pada persen acuan, yang pertama teman-teman harus fokus pada persen acuan. Yang ada pada garis bilangan ada 5, yaitu tadi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Lalu kalau sudah paham ke persen acuan, teman-teman lihat angka yang diminta untuk dibulatkan. Itu berapa angkanya. Kalau sudah, teman-teman tinggal lihat ke garis bilangan, dia mendekati angka berapa. Kita langsung ke contoh, bulatkan 45% ke persen acuan. Nah, lihat 45% untuk melangkah ke 50%, dia hanya cukup melangkah 5. Itu 45 ke 50%. Kita bandingkan jika 45 ke 25%. Nah, dia harus melangkah sebanyak 20 langkah.
untuk 25. Maka dapat disimpulkan bahwa 45 itu lebih mendekati 50% dibandingkan dengan 25%. Untuk lebih jelas, yuk kita berlatih menyelesaikan soal persen acuan dalam bentuk soal cerita. Yuk disimak. Oke, di sini teman-teman lihat. Dalam kegiatan kemah di sekolah, siswa akan membuat sop buah. Siswa diminta membawa beberapa jenis buah-buahan. 45% siswa membawa buah apel. 20% siswa membawa buah mangga. Dan 15% siswa diminta membawa buah anggur dan 8% diminta membawa buah melon. Nah, seluruh siswa dalam kemah ini berjumlah 100 siswa. Pertanyaannya, yang pertama, berapa jumlah siswa yang membawa buah apel dengan penaksiran persen acuan? Lalu yang B, berapa jumlah siswa yang membawa buah anggur dengan penaksiran persen acuan? Sekarang kita berlatih mengerjakan soal cerita kepembulatan persen acuan ya teman-teman. Oke, lihat di sini tadi pertanyaan pertama, berapa banyak siswa yang membawa buah apel? Tadi adalah 45%. Nah, 45% dari 100. Nah, 45% kita bulatkan dulu berdasarkan pecahan acuan. Persen acuan, nah 45% ini lebih dekat ke 50%. Lalu dikali 100. Nah, bisa dijabarkan 50/100 dikali 100. Nah, teman-teman kalikan dulu nih yang atasnya 50 dikali 100, hasilnya 5.000. Lalu 5.000 teman-teman bagi 100, jadi hasilnya 50. Atau teman-teman bisa juga menggunakan cara berikut. 45% dari 100 adalah, nah 45% ini jika dibulatkan ke persen acuan adalah 50% atau 50/100. Nah, 50% atau 50/100 ini setara dengan setengah dari 100. Adalah caranya gini, 50% atau 50/100 dikali 100 sama dengan, teman-teman lihat di sini ada dua angka 0. Cara mudahnya teman-teman bisa coret dua angka 0 ini, lalu teman-teman langsung kalikan 50 dikali 100. 50 dikali 1 hasilnya adalah 50. Atau 50% dari 100 adalah, nah 50 itu adalah setengah dari 100, yaitu 50. Jadi teman-teman mau menggunakan cara yang ini, atau juga cara yang kedua, sama saja karena hasilnya adalah 50 orang. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, tadi yang ditanya adalah berapa banyak jumlah siswa yang membawa buah anggur. Nah, di sini yang membawa buah anggur adalah 15%. Kita kembali lagi ke persen acuan. 15% ini lebih mendekati 25%. Nah, jadi 15% kita bulatkan 25% dikali 100 dari, yaitu 100-nya 100 siswa. Bisa juga dijabarkan 25/100 dikali 100. Kita kalikan dulu yang atas, 25 dikali 100, hasilnya 2.500. Lalu 2.500 kita bagi 100, hasilnya adalah 25. Jadi jumlah siswa yang membawa buah anggur sebanyak 25 siswa. Oke teman-teman, sebelum ke pembulatan desimal, Bunda ingin memberikan contoh lagi nih soal cerita, tapi ini penaksirannya menggunakan persen ke persepuluhan. Yuk kita simak video berikut ini. Teman-teman, sekarang Bunda akan memberikan contoh soal cerita jika menggunakan penaksirannya ke persen yang ke persepuluhan terdekat. Nah, di sini Bunda sudah tuliskan satu contoh soal cerita. Nah, di sini siswa kelas tinggi SD Lab School VIP UMJ akan mengadakan kegiatan penghijauan dalam rangka memperingati Hari Bumi. Setiap siswa diminta membawa tanaman hias. Sebanyak 60% siswa membawa tanaman bunga mawar. 24% siswa membawa tanaman lidah buaya. Dan sebanyak 20% siswa membawa tanaman kumis kucing.
Jumlah siswa kelas tinggi adalah sebanyak 200 siswa. Maka hitunglah soal berikut. Yang A, berapakah jumlah siswa yang membawa tanaman bunga mawar? Lalu pertanyaan yang kedua, berapakah jumlah siswa yang membawa tanaman lidah buaya? Lakukanlah operasi hitung pertanyaan di atas dengan menggunakan penaksiran persen ke persepuluhan terdekat. Oke, untuk menjawab pertanyaan berikut, yuk kita simak video setelah ini. Selamat menyaksikan, semoga dapat membantu teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang yuk kita selesaikan soal tadi yang melakukan pembulatan persen ke persepuluhan. Oke, diingat lagi, ini adalah membulatkan persen ke persepuluhan, bukan ke persen acuan. Jadi, teman-teman tidak perlu lagi melihat ke yang 25%, 50%, 75%, atau 100%. Karena ini adalah pembulatannya ke persepuluhan. Jadi, teman-teman bisa memakai konsep ini, yaitu konsep angka kecil dan angka besar. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapa sih nilai 60% dari 500 siswa? Yaitu tadi 60% siswa membawa tanaman bunga mawar. Nah, yuk kita hitung. Sekarang kita fokus ke 60%. Kalau 60% ditanyanya persen ke persepuluhan, maka teman-teman hanya melihat angka paling kanan. Kita lihat angka paling kanan adalah 0. Teman-teman lihat 0 masuk ke angka kecil, maka nilainya tetap 0. Nah, di sini berarti 60% jika dibulatkan ke persepuluhan nilainya tetap 60%. Ini nilainya tetap. Maka di sini tetap 60% atau 60 per 100 dikali berapa? Dikali 500, yaitu 500 siswa. Oke, ini bisa langsung teman-teman hitung. Cara mudahnya, teman-teman lihat di sini ada 2 angka 0. Ini juga ada 2 angka 0, bisa kita coret langsung. Teman-teman langsung kalikan. 60 dikali 5 berapa? Ya, 60 dikali 5 adalah 300. Nah, maka dapat disimpulkan banyak anak yang membawa, tadi berapa? Banyak anak yang membawa tanaman mawar adalah 60% dari 500. Maka banyaknya anak yang membawa adalah 300 siswa. Oke, yuk kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada soal yang kedua yang ditanyakan adalah berapa sih banyak siswa yang membawa tanaman lidah buaya. Nah, dari pertanyaan tadi atau dari soal cerita tadi, banyak siswa yang membawa tanaman lidah buaya adalah sebanyak 24% dari 500 siswa SD Lab School. Oke, sekarang kita lihat 24%. Ingat, ini pembulatannya ke persepuluhan, bukan persen acuan. Maka kita lihat angka belakangnya atau angka paling kanannya, 4. Lihat teman-teman masuk ke atas konsep ini. 4 masuk ke angka kecil atau angka besar. Ya, 4 masuk ke angka kecil yaitu nilainya 0. Maka di sini 4 dicoret diganti 2. Diganti 0, sorry. Maka 24% jika dibulatkan ke persepuluhan nilainya adalah 20%. Dari 500. Nah, sekarang kita langsung hitung deh. Sini. Tadi 24 dibulatkan menjadi 20%. Di sini bisa ditulis 20 per 100 dikali 500. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada 2 angka 0. Kita langsung coret. Nah, selanjutnya tadi ini sudah dicoret nolnya. Sekarang kita langsung kalikan. 20 dikali 5. Hasilnya adalah 100. Maka 20% dari 500 adalah 100 siswa.
Setelah teman-teman melakukan operasi hitung pada pembulatan persen ke persen acuan dan juga pembulatan persen ke persen persepuluhan, sekarang kita mengerjakan contoh soal cerita dengan pembulatan desimal. Nah, kalau pembulatan desimal, teman-teman membulatkannya bisa dengan konsep angka kecil atau angka besar yang dari awal tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini soalnya ibu membeli satu pak lilin yang berisi 10 batang lilin. Jika satu lilin memiliki panjang 22,3 cm, berapakah kira-kira panjang seluruh lilin tersebut? Nah, cara menjawabnya lihat. Satu lilin tadi nilainya 22,3 cm. Nah, bisa dibulatkan menjadi 22 cm. Dari mana? Nah, dari 3 nih yang diangka setelah koma 3 itu, kalau kita masuk ke konsep angka kecil dan angka besar, 3 masuk ke angka kecil, yaitu nilainya 0. Jadi hasilnya 22,0. Bisa juga ditulis langsung 22 cm. Maka 22 dikali 10. 10 dari mana? 10 adalah dari batang lilin. Tinggal dikalikan, 22 dikali 10 sama dengan hasilnya 220 cm. Maka panjang seluruh lilin tersebut adalah 220 cm, teman-teman. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk belajar di rumah. Terima kasih banyak, teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian Bunda. Wabillahi taufiq walhidayah. Nun wal kolam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.